Puji Tuhan, sudah hari Minggu lagi, waktunya sekolah minggu. Ruangan harus bersih dan rapi. Kalita. Hai Kak Alin. Wah, lagi ngapain? Sini biar saya bantu. Oh, boleh. Di belakang ya peralatannya ya. Oke. Makasih. Anak-anak biar cepat datang. Wah. Kita beribadah sekolah minggu. Iya, sepertinya mereka sudah mau datang ke sini. Iya, kita mesti siap-siap ya. Iya. Oh. Kalita. Mereka sudah datang sini. Biar Halo saya... ya. Iya. Ayo. Siap untuk memuji Tuhan? Siap. Ya, pinter sekali. Adik-adik yang di Haleluya. rumah, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Siapkan keberadaan diri adik-adik, siapkan seluruh yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Nyanyi pujian ini, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nyanyi pujian ini lagi, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami masih boleh dapat beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih dalam online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ada dimanapun kami berada. Tuhan ada memberkati ibadah kami pagi hari ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyenangkan Tuhan, kami mau bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Kami mau mulai ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Beracaralah Tuhan untuk ibadah kami. Tuhan bekerja dengan Roh Kudus-Mu dan memimpin ibadah kami sampai dengan selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita akan memuji nama Tuhan. Ayo
kita nyanyi bersama, kita ikutin gerakannya ya. adik-adik susah, walaupun adik-adik senang, Yesus ada bersama kita. Karena Yesus adalah sahabat yang baik. Nyanyi pujian ini bersama. Yesuslah sahabatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Haleluya. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Haleluya. Adik-adik percaya kalau Yesus adalah sahabat yang baik. Puji Tuhan, nyanyi lagi pujian ini. Yesuslah sahabatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabat. Haleluya,
Haleluya. Adik-adik yang di rumah, kalau kita ingin bertumbuh, adik-adik harus rajin baca Alkitab, harus berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Lagu ini berkata, kalau kita baca Alkitab, kita berdoa, kita akan bertumbuh ke arah Kristus. Haleluya. Nyanyi pujian ini bersama. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Puji Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik semua, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Mari kita tutup
mata semua. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji nama Tuhan, kami telah meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mempersiapkan hati kami, telinga kami untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu tertanam di dalam setiap hati kami dan kami dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, sepertinya kakak lihat adik-adik bergembira sekali hari ini ya. Wah, kakak lihat sepertinya adik-adik sangat senang beribadah kepada Tuhan Yesus pada hari ini. Haleluya. Kakak harap kalian semua di rumah dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, dan semuanya terpelihara di dalam tangan Tuhan yang ajaib. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, siapkan Alkitabnya. Ayo siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Puji nama Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kita mau belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Yosua. Nah, kita akan belajar di dalam kehidupan Yosua, seorang yang setia dan taat kepada Allah. Nah, kira-kira siapa ya Yosua itu? Nah, Yosua adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa dan yang membawa bangsa Israel masuk serta merebut tanah Kanaan. Nah, sekarang kita akan baca dulu firman Tuhan ya. Semuanya buka Alkitabnya di dalam Yosua 1. Ayo buka Alkitabnya Yosua 1. Yosua itu perjanjian apa? Ya, perjanjian lama. Kita baca dari ayat 1, Yosua 1 ayat 1 dan 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Wah, luar biasa sekali ya. Kalau kita melihat di sini, firman Tuhan datang kepada Yosua. Dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa setiap tempat yang akan diinjak, diinjak oleh telapak kakimu, telapak kaki Yosua, dikatakan kuberikan kepadamu. Wah, luar biasa sekali. Kita lihat di sini janji Tuhan ya kepada Yosua bahwa Tuhan akan menyertai Yosua. Tuhan menyertai Yosua. Maksud di sini adalah kemanapun Yosua pergi dari satu kota, ya Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan menyertai Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel dan akan membawa bangsa Israel masuk merebut kota dan tanah Kanaan. Haleluya. Tetapi di sini ternyata kalau kita melihat dan membaca ayat firman Tuhan ini, ada persyaratannya. Ada persyaratan yang harus Yosua lakukan. Apa itu ya? Adik-adik mau tahu? Kita lihat lagi ya. Alkitab kita baca di dalam masih Yosua 1 sekarang ayat 7. Ayat 7 dan ayat 8. Nah, adik-adik yang di rumah boleh baca ya bersama-sama dengan kakak di sini. Hitungan ketiga. Dengan suara yang keras ya. 2, 3. Hanya
kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Inilah persyaratan yang harus Yosua lakukan. Supaya apa? Dikatakan kehidupan yang berhasil dan beruntung. Nah, tadi kita sudah membaca apakah yang Tuhan perintahkan kepada Yosua untuk Yosua lakukan. Yang pertama apa tadi? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, yang kedua apa? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan. Yang ketiga, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Keempat, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat atau firman Tuhan. Yang kelima, renungkanlah kitab Taurat atau firman itu siang dan malam. Haleluya. Dan di sini dikatakan janjinya ya kepada Yosua, dan kakak yakin sekali bahwa firman ini pun untuk adik-adik dan untuk kakak. Janji firman Tuhan dikatakan, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Adik-adik mau mengalami perjalanan yang berhasil dan beruntung? Wah, semua orang pasti mau ya mengalami keberhasilan dan hidup yang beruntung. Wah, kalau tidak ada yang mau, wah sangat sayang sekali. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki janji firman Tuhan untuk kita. Yaitu mengalami perjalanan yang berhasil dan beruntung. Tetapi ada hal yang harus kita lakukan. Seperti yang tadi kita sudah baca. Adik-adik mau lakukan? Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, kita lihat di sini. Seperti apakah ya perjalanan yang berhasil, perjalanan yang beruntung. Nah, kalau kita melihat dari pengalaman kehidupan Yosua, di mana dia setia dan taat kepada perintah Tuhan, Tuhan buat berhasil di dalam perjalanannya. Ya, contohnya banyak sekali adik-adik. Kalau adik-adik di rumah pasti banyak waktu ya adik-adik. Jangan baca komik saja, jangan hanya lihat-lihat YouTube. Tetapi adik-adik baca firman Tuhan. Baca seluruh kitab Yosua. Ya, di situ adik-adik akan menemukan bagaimana Yosua berhasil di dalam kehidupannya. Bahkan Yosua beruntung di dalam perjalanannya. Yaitu Yosua, Tuhan memberikan kemenangan ya di dalam kehidupan Yosua. Contohnya kakak kasih beberapa saja. Yang pertama adalah Yosua 6. Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Nah, adik-adik pasti sudah tahu kisahnya. Ini adalah tentang tembok Yeriko yang runtuh. Nah, Tuhan menyertai Yosua merebut kota Yeriko. Nah, kita lihat di situ bagaimana tangan Tuhan yang ajaib yang menyertai Yosua memimpin bangsa Israel merebut kota Yeriko. Ada lagi Yosua 8 ayat 1 sampai 29. Yosua merebut kota Ai. Nah, bagaimana Tuhan memimpin Yosua sehingga Yosua dapat merebut kota Ai.
ya membinasakan seluruh kota Ai dan merebut kota itu. Nah, dan masih banyak lagi ya pengalaman Yosua di mana Tuhan membuat berhasil dan beruntung di dalam kehidupan Yosua. Nah, adik-adik, keberhasilan dan keberuntungan yang Yosua peroleh adalah di mana Tuhan memberi kemenangan kepada Yosua. Tuhan menyertai perjalanan Yosua dan memberi kemenangan di setiap langkahnya. Nah, adik-adik pun dapat alami, ya, kita pun dapat alami seperti yang Yosua alami. Asalkan apa? Kita, ya, adik-adik yang di rumah, kita semua mau hidup setia, tetap setia kepada Tuhan, taat kepada perintahnya, dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita buka lagi ya Alkitab kita, Yosua 24. Yosua 24, ayo semuanya buka Alkitabnya. Kita baca Yosua 24 ayat 14. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Nah, Yosua mengingatkan untuk bangsa Israel tetap setia, takut akan Tuhan dan beribadah dengan setia, dengan tulus ikhlas, beribadah kepada Tuhan. Yosua menasehatkan karena Yosua sudah alami bagaimana tangan Tuhan yang ajaib menyertai dan membuat Yosua berhasil beruntung di dalam perjalanannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Adik-adik mau berjalan bersama Tuhan? Adik-adik mau beribadah dengan setia kepada Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita lihat kembali di sini. Hidup berhasil dan beruntung seperti apa? Ya. Kakak mau kasih contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan yang berhasil dan beruntung. Contohnya yang pertama, ya, adik-adik dapat alami mujizat di dalam kehidupan adik-adik. Saat kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kita percaya kepadanya, Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya, sebab Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Kita mengalami kehidupan berhasil dan beruntung, yaitu di mana kita mengalami banyak pertolongan Tuhan. Terlebih lagi mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita. Mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di dalam perjalanan kita. Ada lagi yang kedua, ya, contohnya misalnya nih, adik-adik lagi ujian. Ya, adik-adik sudah belajar. Ya, sudah belajar. Tapi tiba-tiba lupa nih. Waktu mau mengisi, ya, di dalam ujian lupa. Lalu adik-adik berdoa, Tuhan tolong, saya sudah belajar Tuhan. Aduh, tapi saya lupa, Tuhan tolong ingatkan lagi. Lalu Tuhan beri pertolongan. Tuhan berikan daya ingat yang baik lagi sehingga adik-adik dapat mengisi ujian dengan baik dan adik-adik mendapat nilai yang bagus. Haleluya. Kalau kita mau jalan bersama Tuhan, kita akan mengalami kehidupan yang berhasil dan beruntung. Ada lagi, nah misalnya contohnya saja di dalam keadaan sekarang ini, di tengah-tengah pandemi ini, nah adik-adik berdoa, kita semua berdoa dengan sungguh-sungguh meminta perlindungan Tuhan. Ya, kalau secara manusia, terbatas. Kita melindungi diri kita sendiri akan virus-virus yang ada di sekitar kita. Tetapi karena kita hidup berjalan bersama Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan. Di mana Tuhan halaukan semua dari virus-virus itu. Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita. Haleluya. Ya, itu hanya sebagian contoh, ya, sebagian kecil dari contoh-contoh di mana kita mengalami kehidupan yang berhasil dan beruntung.
kalau kita berjalan bersama Tuhan. Tetapi di sini poinnya adalah bahwa adik-adik harus percaya, ya, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Ya, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yuk baca sekali lagi dengan suara yang keras ya, sama-sama. 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, kalau kita hidup bersama Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, kita akan mengalami kehidupan yang berhasil dan beruntung. Sebab Tuhan adalah Allah yang menyertai kita, Dia Allah yang berkuasa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun yang adik-adik alami, kalau kita berdoa, berseru kepada Tuhan, Dia akan nyatakan hal-hal yang mungkin bagi kita mustahil, tetapi bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir nih ya, Tuhan memimpin perjalanan kita sampai sorga mulia. Haleluya. Kehidupan yang berhasil dan beruntung itu adalah Tuhan memimpin perjalanan kita sampai ke sorga mulia. Maksudnya adalah Tuhan tolong adik-adik, Tuhan tolong kita semua untuk kita terus melakukan firman Tuhan. Kita terus berpegang kepada iman percaya kita. Bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Kita tetap pegang terus iman percaya kita kepada Yesus sampai di sorga mulia. Haleluya. Yohanes 14 ayat 6 katakan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi kalau kita pegang terus Yesus, kita akan sampai ke sorga mulia. Haleluya. Adik-adik mau hidup bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kita akan mengalami perjalanan yang berhasil dan beruntung. Nah, poin yang di sini yang mau kakak tekankan lagi adalah seperti yang Tuhan perintahkan kepada Yosua, bahwa coba kita lihat lagi ya, yang tadi ada beberapa poin dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, firman Tuhan. Renungkanlah kitab Taurat itu, firman Tuhan itu siang dan malam. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Kita mau belajar dari kehidupan Yosua, di mana dia memiliki kehidupan yang setia dan taat kepada Tuhan. Maka kita lihat ada perjalanan yang berhasil dan beruntung. Puji nama Tuhan adik-adik. Kakak harap adik-adik pun mau hidup setia, hidup taat, ya, senang beribadah kepada Tuhan. Maka adik-adik akan melihat perjalanan adik-adik berhasil dan adik-adik akan menjadi anak-anak yang beruntung di dalam dunia ini. Haleluya. Mari semuanya kita mau berdoa. Ya, adik-adik lipat tangannya, tutup mata. Kita mau undang Roh Kudus memimpin hidup kita supaya kita terpelihara di dalam tangan Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang datang lagi pada kami hari ini. Untuk kami mengetahui kembali Tuhan bahwa hidup kami ini adalah hanya karena anugerah-Mu semata. Kalau kami dapat menjalani hari-hari kami Tuhan, itu semua hanya karena penyertaan-Mu di dalam kami. Dan kami mau Tuhan belajar dari kehidupan tokoh di dalam Alkitab ini, yaitu Yosua, di mana dia
adalah seorang yang taat setia kepada Tuhan. Dan kami pun mau hidup taat setia kepadamu Tuhan, sehingga ada perjalanan yang berhasil dan beruntung di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan melakukan firman-Mu, kami mau hidup berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang tolong kepada anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka semua. Mereka yang ada di dalam rumah Tuhan, biarlah Engkau juga pelihara mereka semua. Lindungi, jagai, sertai Tuhan. Sehingga mereka dalam keadaan baik, mereka dalam keadaan aman selalu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur untuk ibadah sekolah minggu online kami yang diberkati ini Tuhan. Dan kami peralaskan doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus.